Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my students. How are you today? I hope all of you are very well. Today, we will learn English. Okay, my students? By say Bismillahirrahmanirrahim, the process of teaching and learning by online will be begin. MTSN 1 Padang Pariaman, materi bahasa Inggris kelas 7 semester 1, tahun pelajaran 2020-2021. Judul, What time is it? Okay, the next. Before we continue our study today, for the first time, let me see our lesson plan for our material today. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, pertama kalinya sebaiknya terlebih dahulu kita lihat ya rencana pembelajaran kita khususnya untuk materi pelajaran kita hari ini. Yang pertama, Sekolah MTSN 1 Padang Pariaman, mata pelajaran bahasa Inggris, kelas 7 semester 1. Materi pokok, What time is it? Tujuan pembelajaran, melalui serangkaian pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menyebutkan nama hari, waktu, tanggal, bulan, dan tahun dalam bahasa Inggris sesuai dengan konteks penggunaannya. Okay. The next, langkah-langkah pembelajaran. Nah, yang pertama, persepsi dan motivasi. Guru membuka pelajaran dengan doa, absensi, dan menjelaskan tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, eksplorasi. Guru menyajikan video pembelajaran tentang penggunaan menyebutkan nama hari, waktu, tanggal, bulan, dan tahun dalam bahasa Inggris dari video guru yang telah diupload di WhatsApp atau WA. Yang ketiga, elaborasi. Guru mengirimkan contoh kalimat sesuai dengan topik pelajaran yang menggunakan menyebutkan nama hari, waktu, tanggal, bulan, dan tahun dalam bahasa Inggris melalui WhatsApp group. Yang keempat, konfirmasi. Guru memberi evaluasi dan memberikan penjelasan materi yang belum dipahami peserta didik. Next, penilaian. Guru memberi nilai terhadap kalimat-kalimat yang telah dibuat oleh peserta didik atau penugasan dan menilai sikap dari etika berjejaring sosial peserta didik dan memberikan kesimpulan. Media dan sumber belajar. Yang pertama, buku When English Rings a Bell, kelas 7 SMP MTS. Yang kedua, video WhatsApp. Okay, my students, before we continue our study now, for the first time, let we see pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, baik Ananda, sebelum kita mulai pembelajaran kita, sebaiknya kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dibukakan pikirannya, hatinya untuk menerima pembelajaran kita hari ini. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Okay, my students, for the first, let we discuss about the name of days in the week and time. Yang pertama, kita akan membahas
mengenai nama-nama hari dalam seminggu dan waktu. For the first, let we see the name of days in a week. Pertama, mari kita lihat nama-nama hari dalam seminggu. First, Sunday. Sunday, hari Minggu. Monday. Monday, hari Senin. Tuesday. Tuesday, hari Selasa. Wednesday. Wednesday, hari Rabu. Thursday. Thursday, hari Kamis. Friday. Friday, hari Jumat. Saturday. Saturday, hari Sabtu. This is all of the name of the days in a week. Inilah nama-nama hari dalam seminggu dalam bahasa Inggrisnya. Okay, for the next, we will discuss about time. Berikutnya, kita akan membahas mengenai waktu. There are two common ways of telling the time. Ada dua cara yang biasa kita gunakan untuk menyebutkan waktu. First, say the hour first and then the minute. In pattern, hour plus minute. Pertama, sebutkan jamnya terlebih dahulu, kemudian baru menitnya. Di dalam rumusnya, jam ditambah menit. For example, 6:25. We say that it's 6:25. 8:05. We say that it's 8:05. The O is said like the letter O. 9:11. We say that it's 9:11. 2:34. We say that it's 2:34. Contohnya, jam 6.25. Biasa kita sebut jam 6:25. 8:05 menit. Biasa kita sebut dengan jam 8:05 menit. Istilah 0 dalam bahasa Inggris kita sebut dengan O. Kenapa? Berpedoman dan berdasarkan kepada ilmu pengetahuan matematikanya, angka 0 tersebut memiliki fungsi, memiliki arti. Nah, makanya dalam bahasa Inggris menyebutkan angka 0 tersebut dengan sebutan O, bukan zero. Why is not zero? Kenapa tidak zero? Kalau zero memang betul-betul kosong. It is really empty. Memang benar-benar kosong. Tidak berfungsi dan tidak ada artinya. Tetapi kalau angka 0 dalam bahasa Inggris berlandaskan kepada ilmu pengetahuan matematikanya, 0 tersebut memiliki arti. The next, jam 9:11. Nah, kita sebut dengan it's 9:11. Jam 9:11. Jam 2:34. Biasa kita sebut terkadang dengan jam 2:34. It's 2:34. Jam 2:34. For the next, the second, say the minute first and then the hour. In pattern, minute plus past or to plus hour. Sebut menitnya terlebih dahulu, kemudian baru jamnya. Di dalam rumus, menit ditambah past or to sebagai conjunction ya untuk menyebutkan jam, baru ditambah dengan sebutan jamnya. We see. For minutes 1 to 30, we use past after the minute. Untuk menit 1 sampai 30, kita gunakan past sesudah menitnya.
For minute 31 to 59, we use to after the minute. Ya. Untuk menit 31 sampai menit 59, kita gunakan to sesudah minitnya. Pass artinya lewat, to artinya menuju. Let we see the example. 2:35. We say that it is 25 minutes to 3. The next, 11:20. We say that it is 20 minutes past 11. 4:18. We say that it is 18 minutes past 4. The next, 8:51. We say that it is 9 minutes to 9. The next, 2:59. We say that it is 1 minute to 3. Lihat contohnya ya. Jam 2.35 kita sebut dengan 25 menit menuju jam 3. Atau jam 3 kurang 25 menit. Dari mana datanya jam minitnya itu yang 25? Kita tahu bahwasanya 1 jam itu terdiri atas 60 menit. Maka 60 menit dikurang dengan menit yang ada. Di dalam teks kita ini menitnya 35. Maka 60 dikurang 35 dapatnya 25. Maka yang 25 itulah yang dijadikan menit. Kemudian jam yang kita tuju. Nah, ini kan jam 2 karena dia lebih dari 30 menit. Nah, dia akan menuju ke jam 3. Maka jam yang akan dibaca adalah jam yang akan dituju. Itu maksudnya. Sama dengan jam 11.20 berikutnya. Ya. Jam 11.20 kita sebut dengan 20 menit lewat dari jam 11. Artinya apa? Artinya menitnya kurang dari 30. Karena menitnya kurang dari 30, kita gunakan past. Jam 11 lewat 20. 4 lewat 18 menit. Nah, karena menitnya kurang dari 30, kita sebut dengan jam 4 lewat 18 menit. It is 18 minutes past 4. Berikutnya, jam 8.51. Nah, karena menitnya lebih dari 30, kita kurangkan kembali. 60 dikurang 51, hasilnya 9. 9 itulah yang kita jadikan menitnya. Jam 8, karena menitnya lebih dari 30, dia akan menuju ke jam 9. Maka, jam yang akan dituju yang akan kita sebut. Dia akan menjadi, it is 9 minutes to 9. Jam 2 lewat 59. Juga seperti itu. Karena menitnya lebih dari 30, maka 60 menit dikurang 59, dapatnya 1. Maka 1 itu kita jadikan menitnya. Karena menitnya lebih dari 30, jam 2 akan menuju jam 3. Maka jam yang akan ditujulah yang akan kita sebut. Dia akan menjadi it's 1 minute to 3. Okay, the next. When it is 15 minutes past the hour, we normally say a quarter past. Once more again. When it is 15 minutes past the hour, we normally say a quarter past. Jika menit kita itu ya lewat 15 menit, biasanya kita menyebutnya 1/4. For example, 7:15. We say that it is a quarter minute past 7. The next, 7:15. Nah, kita bisa menyebutnya jam 7 lewat 1/4. Jam 10 lewat 15. Biasa kita sebut dengan jam 10 lewat 1/4. Okay. For the next, when it is 15 minutes before the hour,
we normally say a quarter to. Ketika menit kita itu kurang dari 15 menit sebelum jamnya, kita biasanya menyebut a quarter to. Seperempat kurangnya atau seperempat menuju. For example, 12:45. We say that it is a quarter minute to 1. Contoh, ya, 12:45. Biasa kita sebut dengan jam 1 kurang seperempat. For the next, when it is 30 minutes past the hour, we normally say half past. Jika 30 menit lewatnya dari jam, biasanya kita menyebutnya dengan setengah. Lewat setengah, itu biasanya. Let's we see the example. 3:30. We say that it is half minute past 3. But we can also say 3:30. Contohnya jam 3:30. Nah, biasanya kita menyebutnya dengan jam setengah 3. Itu deh. For the next, o'clock. Tepat. We use o'clock when there are no minutes. Kita menggunakan istilah tepat pada jam apabila tidak ada menitnya. For example, 10 o'clock. Jam 10 tepat. 5 o'clock. Jam 5 tepat. 1 o'clock. Jam 1 tepat. For the next, 12. For 12, there are 4 expressions in English. Untuk jam 12, ada 4 ungkapan dalam bahasa Inggrisnya. Yang pertama, 12 o'clock. Jam 12 tepat. Yang kedua, midday. It is the same with noon. Tengah hari. Ya. Siang hari. Lihat. For the next, midnight. Tengah malam. Artinya pergantian hari itu jam 00 itu kita sebut dengan midnight. Asking for the time. The common question forms we use to ask for the time right now are, what time is it? What is the time? Bentuk pertanyaan yang biasa kita gunakan untuk menanyakan waktu saat sekarang ini ada 2. Yang pertama, what time is it? Jam berapa? Yang kedua, pukul berapa? Ada 2 cara kita menanyakan waktu untuk saat sekarang ini yang biasa kita pergunakan. For the next, a more polite way to ask for the time, especially from a stranger, is, could you tell me the time please? Cara yang lebih sopannya untuk menanyakan waktu kepada seseorang yang belum kita kenal. Caranya, dapatkah kamu menyebutkan jam berapa sekarang? Itu caranya. Could you tell me the time please? Dapatkah kamu menyebutkan jamnya sekarang kepadaku? The common question forms we use to ask at what time a specific event will happen are, what time, when. Pertanyaan yang biasa kita pergunakan untuk menanyakan waktu dari peristiwa yang tertentu. Ada 2 cara. Yang pertama, what time? Jam berapa? Yang kedua, when? Kapan? Let's we see the example. What time does the flight to New York leave? Kapan jadwal berangkatan penerbangan ke New York? Ya. Atau jam berapa keberangkatan penerbangan ke New York? Yang pertama. Yang kedua, when does the bus arrive from London?
Kapan bus itu sampainya ke London? When does the concert begin? Kapan konser itu dimulai? Nah, ini cara yang biasa kita gunakan untuk menanyakan waktu terhadap peristiwa-peristiwa tertentu atau kegiatan-kegiatan tertentu, ya. For the next, giving the time. We use it is or its to respond to the questions and ask for time right now. Kita menggunakan it is or its untuk memberikan jawaban dari pertanyaan waktu saat sekarang ini. Yang pertama, for example, it is 5:30. Itu jam 5.30. Atau it's 10 to 12. Atau biasa kita sebut dengan 10 menit kurang dari jam 12. Ya. Biasa kita sebut dengan jam 5.30, 5:30, 5.30, atau jam setengah 6. Biasa kita sebut juga dengan it's 10 to 12, jam 12 kurang 10. Atau 10 menit kurang dari jam 12. Sering kita sebut seperti itu. We use the structure at plus time when giving the time of specific event. Kita menggunakan rumus at ditambah waktu ketika kita memberikan waktu yang khusus terhadap sebuah peristiwa. For example, the bus arrives at midday. Bus itu datang jam 12 siang. The flight leaves at 1:45. Penerbangan itu berangkat jam 1 kurang seperempat. The concert begins at 10 o'clock. Konser dimulai jam 10 tepat. Nah, kita menggunakan at ditambah waktu ya, at plus time, untuk menyebutkan waktu yang spesifik dari sebuah peristiwa tertentu. We can also use subject pronoun in these responses. Kita juga bisa menggunakan kata ganti untuk memberikan responnya. Kita lihat contoh. For example, it arrives at midday. Itu datangnya jam 12 siang. It leaves at 1:45. Itu berangkat jam 2 kurang seperempat. It begins at 10 o'clock. Itu dimulai jam 10 tepat. Perlu diingat, when you use subject pronouns, for the first, you must give information or say the name of the people or thing before you use subject pronoun. Perlu diingat, sebelum kita menggunakan kata ganti, pada kalimat pertama kita sebutkan nama orangnya dulu atau sebutkan bendanya terlebih dahulu. Untuk kalimat berikutnya, baru kita bisa menggunakan kata ganti. Okay, for the next, AM versus PM. We don't normally use 24-hour clock in English. Kita tidak biasa menggunakan 24 jam tepat dalam bahasa Inggrisnya. Let's see with the example. We use AM for the morning. Kita menggunakan istilah AM untuk pagi hari. Mulai dari jam 00 lewat 1 menit, tengah malam, di saat pergantian jam, saat pergantian hari, sampai jam 11 lewat 59 di siang hari, itu kita gunakan AM. Artinya kita meninggalkan.
And PM for the afternoon and night. Dan PM untuk menyerahkan waktu siang dan malam. Mulai dari jam 12 tepat pada siang hari sampai jam 23.59. Itu kita gunakan PM. Sedangkan jam 00 itu kita sebut dengan istilahnya midnight. Bisa kita gunakan juga PM. Ya, for example, 3 a.m. 3 a.m. We say that 3 o'clock in the morning. Artinya, jam 3 tepat di pagi hari. Artinya, jam 3 tepat di pagi hari. 3 p.m. kita sebut dengan, we say that 3 o'clock in the afternoon. Kita sebut istilahnya dengan jam 3 tepat di sore hari. AM is ante-meridian. PM is post-meridian. AM, ante-meridian. Dengan kata lain, kita meninggalkan. Artinya, dari jam 00 lewat 1 menit kita masuk hari yang baru. Umpama sekarang hari Senin, masuk jam 00 lewat 1 menit tengah malam, itu hari sudah berganti ke hari Selasa. Seiring berjalannya waktu, kita mulai meninggalkan hari Selasa tersebut. Maka kita gunakan istilahnya AM. Sedangkan PM, post-meridian. Tersebut dengan menuju. Kita akan menuju pergantian hari ke berikutnya. Kita akan menuju dengan pergantian hari ke berikutnya. Okay. For the next, we will see referensi. For our materi, I got referensi in internet. Nah, untuk materi kita ini, apa mendapatkan referensi dari internet atau mendapatkan daftar pustaka atau sumber belajar kita dari internet. Yang pertama yaitu https://www.vocabulary.cl. Yang kedua, https://www.zonareferensi.com. Inilah daftar pustaka yang apa pergunakan materinya untuk materi pembelajaran kita hari ini. Okay, my students, for the next, we come to exercise. For the exercise, please write down all of the explanations material in this video on your notebook. Don't forget to take a picture of your notebook and send to me in WH Classroom or WhatsApp Classroom. Oke, Nanda, untuk tugasnya, silahkan disalin materi pembelajaran kita hari ini ke dalam buku catatannya. Ya, jangan lupa untuk difoto dan kirimkan melalui WA grupnya. Okay. For the last meeting, I would like to say thank you very much for your attention and spirit to learn English by online today. Always keep you healthy and pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.